Takut? Atau panik? Atau bahkan sampai nangis? Teman-teman gak usah khawatir, karena aku pun merasakan hal yang sama saat pertama kali menstruasi. Tapi teman-teman tahu nggak? Menstruasi itu merupakan proses alami bagi perempuan sebagai indikator kematangan seksual. Biasanya, mulai terjadi saat teman-teman berusia 10-14 tahun. Saat menstruasi, darah akan keluar melalui vagina selama 3-7 hari dalam sebulan. Nah, saat mengalami menstruasi, teman-teman bisa menggunakan pembalut untuk menampung darah yang keluar dari vagina. Selain itu, pembalut juga berfungsi untuk melindungi area kewanitaan teman-teman dari bakteri. Teman-teman tahu nggak? Ternyata darah mens itu ada berbagai macam warna loh. Mulai dari oranye, pink pucat, merah muda, merah terang, merah tua, hingga coklat. Dan masing-masing dari warna ini mempunyai arti masing-masing loh teman-teman. Nah, warna-warna ini nih yang merupakan warna-warna normal di saat kita mengalami menstruasi. Sedangkan warna-warna ini merupakan warna darah mens yang tidak normal dialami oleh seorang perempuan saat mengalami menstruasi. Jadi, teman-teman tidak perlu ragu dan tidak perlu takut ya untuk melaporkan ke orang tua masing-masing di saat darah mens teman-teman seperti warna-warna di sebelah ini. Nah, jadi teman-teman yang mengalami menstruasi itu menyebutnya sebagai menstruasi atau sebagai PMS. Nah, jadi teman-teman, antara menstruasi dan PMS itu berbeda ya teman-teman. Kalau PMS itu merupakan pre-menstrual syndrome atau biasa disebut dengan sindrom premenstruasi. Sindrom premenstruasi ini merupakan gejala yang dialami wanita sebelum mengalami menstruasi. Ngomong-ngomong tentang gejala, apa aja sih emangnya gejala yang dialami wanita sebelum masa menstruasi? Nah, gejala yang pertama yaitu nyeri pada perut. Teman-teman pernah merasakan hal itu kan? Yang kedua, akan timbul jerawat pada wajah teman-teman nih. Kemudian, yang ketiga, teman-teman akan merasakan sakit pada kepala. Kemudian yang keempat, teman-teman akan merasakan mudah lelah. Nah, kemudian setelah itu, teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak, aduh, aku pengen makan coklat nih. Kemudian aku pengen makan yang manis-manis nih. Yang manis-manis, es krim, terus permen. Hah, enak banget nggak sih? Nah, hal itu merupakan tanda-tanda atau gejala yang dialami wanita sebelum masa menstruasi. Nah, ngomong-ngomong tentang nyeri nih teman-teman, nyeri itu bisa terjadi karena apa sih? Jadi, nyeri itu dapat terjadi karena peluruhan dinding endometrium yang disebabkan oleh sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Jadi, peluruhan itu akan menyebabkan kontraksi pada dinding rahim. Kontraksi tersebut akan menekan pembuluh darah yang ada di rahim, sehingga penekanan pembuluh darah itu akan menyebabkan rasa nyeri yang akan ditimbulkan pada saat menstruasi. Gitu teman-teman. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Kak Elula, apa sih itu PMS? Sekarang aku bakal jelasin ke kalian bagaimana cara mencegah PMS. Ada 4 cara nih. Yang pertama, yaitu dengan melakukan olahraga secara rutin. Yang kedua, yaitu mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Yang ketiga, yaitu mengelola tidur. Biasanya kita tidur tuh 7-9 jam per hari. Kemudian yang terakhir, yaitu kita harus bisa mengelola stres dengan baik. Jadi, adik-adik kalau misalnya ada PR, banyak PR, jangan stres-stres ya. Tapi, kalau misalnya kalian masih nih ngalamin nyeri yang sakit banget, aku rekomendasiin ke kalian obat-obatan yang bisa ngebantu nyeri yang kalian alami. Yang pertama ada obat-obatan NSAID, contohnya ada ibuprofen. Yang kedua ada obat-obatan antidepresan, contohnya ada fluoxetine. Dan yang ketiga ada pil KB. Tapi kalau kalian mau minum obat harus dengan pengawasan orang tua ya. Jangan sekali-sekali beli atau minum obat sendiri, oke? Oke adik-adik, kalau kita udah belajar tentang apa itu menstruasi, macam-macam darah menstruasi dan tandanya, kemudian kita juga belajar gejala dan tanda, lalu kita juga belajar tentang cara untuk mengatasi sakit menstruasi itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal jenis-jenis penampung darah menstruasi. Nah, mungkin adik-adik tahu ya untuk jenis yang pertama ini, namanya adalah pads. Nah, jadi pads itu adalah pembalut adik-adik. Nah, pembalut yang biasanya terbuat dari kapas atau gel untuk meresap
darah menstruasi yang sedang dialami. Nah, jadi sebutan lain dari pads itu adalah pembalut. Nah, kemudian untuk yang kedua, itu ada yang namanya tampon. Nah, tampon itu bentuknya seperti ini ya, adik-adik. Jadi, tampon adalah penampung darah haid berbentuk silinder kecil yang akan dimasukkan ke dalam vagina pada penggunaannya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada menstrual cup. Jadi berbentuk cup. Nah, cup ini terbuat dari karet yang sangat elastis dan merupakan cangkir menstruasi sebagai pengganti pembalut yang caranya juga dimasukkan ke dalam vagina. Nah, jadi adik-adik mungkin dari ketiga alat ini alat yang mungkin lebih nyaman digunakan dan mungkin yang sering digunakan, dan mungkin adik-adik juga udah banyak yang tahu, yaitu adalah pads atau pembalut. Nah, jadi adik-adik bisa memilih memakai itu karena kalau misalnya untuk tampon ataupun menstrual cup itu lebih tidak nyaman untuk cara penggunaannya. Nah, jadi adik-adik mungkin bisa langsung memilih pads atau pembalut. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar apa sih pembalut yang aman itu atau gimana sih pembalut yang aman. Nah, jadi yang pertama, pembalut yang aman itu harus dipastikan pembalut yang dipilih tidak kadaluarsa. Nah, jadi teman-teman atau adik-adik harus cek kemasannya ya. Untuk kadaluarsanya itu sudah berapa lama atau masih berapa lama lagi bisa digunakan. Nah, kemudian yang kedua, pastikan serabut pada pembalut itu halus dan tidak lepas ataupun berbau. Nah, jadi adik-adik pastikan bahwa pembalut yang adik-adik pakai itu aman, halus, tidak keluar untuk serabut-serabutnya, dan bisa dipakai dengan baik. Oke adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang klorin. Nah, apa sih sebenarnya klorin dan bahaya nggak sih kalau ada di pembalut kita? Nah, jadi klorin adalah gas kuning kehijauan dalam pembuatan pembalut dari bahan daur ulang. Nah, jadi fungsi dari klorin ini adalah untuk membersihkan bahan daur ulang tersebut sehingga menjadi putih ataupun menjadi bersih. Nah, klorin akan menghasilkan suatu zat sampingan yang bersifat super toksik dan dipercaya sebagai senyawa yang sangat beracun. Nah, karena dapat menyebabkan kerusakan pada beberapa organ. Nah, jadi penggunaan bahan klorin ini yang berlebihan pada pembalut wanita akan menyebabkan beberapa gangguan reproduksi seperti keputihan, gatal-gatal, kemudian ada iritasi, lalu melepuh dan juga peradangan. Bahkan kalau misalkan dipakai dengan jangka waktu yang lama akan menyebabkan kanker. Nah, jadi adik-adik harus memastikan ya bahwa pembalut yang adik-adik pakai itu tidak mengandung klorin atau pemutih. Jadi ingat ya adik-adik, tetap waspada untuk memilih pembalut yang aman. Oke, yang terakhir kita sekarang mau main mitos atau fakta. Nah, yang pertama katanya itu kita nggak boleh keramas waktu menstruasi. Nah, kira-kira itu mitos atau fakta ya? Buat adik-adik yang tahu boleh komen di bawah. Aku tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Jadi jawabannya itu mitos. Nah, karena nggak ada hubungannya antara keramas dan juga menstruasi yang katanya itu bisa menyebabkan sakit kepala dan juga menghentikan haid kita. Oke, yang kedua, kita tidak boleh berenang saat menstruasi. Nah, kira-kira itu mitos atau fakta ya? Nah, jadi faktanya itu darah haid kita itu tidak akan mengkotori kolam renang karena tekanan air dalam kolam itu lebih tinggi sehingga itu akan menghentikan darah kita untuk keluar selama kita berada dalam air. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir kalau lagi menstruasi mau berenang. Oke, lanjut yang ketiga, nggak boleh minum air dingin menjelang kita menstruasi. Nah, kira-kira itu mitos atau fakta ya? Sekarang gantian kalian yang jawab di kolom komentar. Aku tunggu selama 3 detik. 1, 2, 3. Jadi jawabannya itu mitos. Karena konsumsi air dingin itu tidak ada hubungannya dengan menstruasi. Karena seperti yang kita tahu, makanan dan juga minuman itu berhubungan dengan sistem pencernaan. Sedangkan menstruasi ini berhubungan dengan sistem reproduksi. Jadi tidak ada hubungannya ya, yang katanya itu bisa membekukan darah haid dan juga bisa menghentikan haid kita. Oke? Next, yang keempat, minuman soda bisa melancarkan haid. Kira-kira itu mitos atau fakta ya? Jadi jawabannya itu mitos. Jadi tidak ada hubungannya antara minuman soda dengan melancarkan haid. Dan juga sudah ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa keduanya ini tidak ada hubungan. Jadi kalau adik-adik mau melancarkan haidnya itu, kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga secara teratur, dan juga mengkonsumsi air putih. Oke? Nah, jadi itu tadi mitos atau fakta seputar menstruasi. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan, minuman soda, air dingin, keramas, dan juga berenang itu semuanya mitos. So, kalian nggak perlu khawatir lagi deh. Hai! Sedih, tadi kita udah belajar banyak banget ya tentang menstruasi. Bener banget, sekarang kalian nggak perlu khawatir atau takut lagi kalau besok kalian mau menstruasi. Nah, Kak Cindy, kalau misalnya teman-teman di rumah nih ya masih ada yang bingung, masih ada yang mau tanya-tanya, gimana ya Kak? Kalian bisa loh kasih pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk apa? Untuk Like, komen, dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Bye!